kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul Memory yang dirilis tahun 2022. Oke, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Alec. Diketahui Alec ini merupakan seorang pembunuh bayaran yang sangat dihormati. Kali ini ia mendapat misi untuk menghabisi pria Meksiko yang bernama Cole ini orangnya. Saat ini Cole sedang berada di rumah sakit untuk menengok ibunya. Disinilah Alec melakukan misinya dengan menyamar menjadi perawat. Setelah Cole mencium kening ibunya, Alec langsung mencekik lehernya dengan tali yang membuatnya tewas seketika. Setelah misinya itu selesai, Alec dengan cepat pergi ke mobil. Lalu ia mengirim pesan kepada kliennya untuk mengabarkan kalau misinya sudah selesai lebih awal. Di sisi lain, kita dikenalkan dengan seorang agen FBI bernama Vincent. Saat itu, Vincent mendatangi suatu tempat untuk mengungkap sebuah kejahatan perdagangan manusia yang telah ia selidiki selama 11 bulan. Kemudian, Vincent bertemu dengan pria bernama Leon. Saat ini, Vincent berpura-pura akan membeli anak Leon, karena diketahui Leon suka memperdagangkan anaknya sendiri yang bernama Beatrice. Saat masuk ke kamar, Vincent merasa sangat kasihan kepada Beatrice. Karena gadis seusia Beatrice harusnya bersekolah. Namun Beatrice terlihat sangat agresif kepada Vincent karena mungkin ia sudah terbiasa melayani om-om. Saat Beatrice memaksa untuk membuka baju Vincent, Beatrice menemukan alat pelacak di dada Vincent yang menandakan kalau Vincent adalah FBI yang sedang menyamar. Saat itu juga Beatrice berteriak memanggil ayahnya dan keributan pun terjadi. Di tengah pertarungan, dua rekan Vincent di FBI bernama Linda dan Marquez datang untuk membantu. Karena merasa terpojok, Leon menyandra Beatrice anaknya sendiri. Kemudian Beatrice menggigit tangan Leon yang membuatnya lepas. Lalu Vincent mendorong Leon hingga terpental ke lantai bawah, yang membuatnya tewas saat itu juga. Melihat targetnya mati, Vincent, Linda, dan Marquez menerima teguran dari atasannya yang bernama Gerard. Gerard menganggap penyelidikannya selama 11 bulan telah gagal total. Adegan berpindah ke Alec. Saat itu ia mendatangi sahabatnya yang bernama Mauricio. Diketahui Mauricio ini merupakan seorang pembunuh bayaran sama seperti Alec. Saat itu Mauricio berniat memberikan satu pekerjaannya kepada Alec karena Mauricio sedang sibuk. Awalnya Alec menolak. Namun karena Alec merasa tidak enak kepada sahabatnya itu, akhirnya Alec mengambil pekerjaan tersebut. Lalu Mauricio menjelaskan kalau ia harus menghabisi dua orang. Dan agar lebih jelasnya, ia menyuruh Alec pergi ke suatu hotel untuk mendatangi bosnya yang bernama William. It's too much. The job is for two. So stop talking this retirement shit. Singkat cerita, Alec sampai di hotel. Lalu terlihat Alec meminum obat dan menulis sesuatu di tangannya. Ternyata, Alec menderita penyakit Alzheimer, yaitu penyakit yang mempengaruhi otak sehingga daya ingatnya berkurang. Alec harus menulis semua hal penting di tangannya agar ia tidak lupa. Lalu Alec bertemu dengan bosnya Mauricio untuk mendapatkan detail target yang harus ia habisi. Pria itu bernama William. Di sini Alec diminta untuk menghabisi seorang pria dan mengambil sebuah flash disk darinya. Kemudian Alec pun pergi ke kamar untuk bersiap-siap melakukan aksinya. Di sisi lain, Vincent membawa Beatrice ke tempat penampungan anak.
Ternyata Beatrice juga mengetahui banyak informasi perihal apa saja yang ayahnya lakukan di waktu dulu. Papa said to never tell. What Papa did, it ain't right. Adegan kembali ke Alec. Ia mendatangi targetnya yang bernama Elvis Pencom. Alec langsung menodongkan pistol dan meminta sebuah flash disk kepadanya. Setelah tahu di mana flash disk itu disimpan, Alec tanpa pikir panjang langsung menghabisi Elvis. Lalu Alec mengambil flash disk itu kemudian pergi. Sesudah melakukan aksinya, Alec seperti biasa mengirim pesan kepada kliennya kalau misinya telah selesai. Di sini belum diberitahu kenapa William menyuruh Alec untuk mengambil flash disk tersebut. Esok harinya, Vincent akan membawa Beatrice ke panti asuhan. Namun di tengah jalan terlihat Alec mengikuti mereka, karena ternyata target kedua Alec adalah Beatrice. Malam harinya, Alec datang kembali ke panti asuhan itu untuk memburu Beatrice. Saat Alec berhasil masuk ke kamar Beatrice, Alec langsung menodongkan senjatanya ke arah Beatrice yang sedang tidur. Namun melihat Beatrice yang masih anak-anak, Alec mengurungkan niatnya, kemudian ia memilih pergi. Di pagi harinya, Alec mendatangi William kembali di sebuah toilet umum. Alec langsung menghajar William sampai tersungkur. Alec marah kepada William karena ia telah memerintahkannya untuk menghabisi anak di bawah umur. Alec memberikan penawaran kalau William ingin mendapatkan barang bukti flash disk tersebut, William harus membatalkan kontrak dengan Alec. Alec juga mengancam akan menghabisinya jika terjadi sesuatu kepada Beatrice. I don't say fucking asshole. Setelah itu, William yang ketakutan segera menghubungi bos besarnya yang bernama Davana Silman. Diketahui Davana Silman adalah pejabat yang cukup berpengaruh di kota ini. Lalu Davana meminta William untuk tetap tenang dan menyerahkan semua urusan kepada dirinya. Kemudian Davana menghubungi orang lain untuk menghabisi Beatrice. Dan menghubungi Mauricio untuk menghabisi Alec. That's a bit fake. And don't call me again. Adegan berpindah ke Alec yang saat itu sedang bersantai di bar. Hingga Alec tak sengaja melihat seorang wanita yang sedang diganggu. Alec yang merasa kasihan langsung bergegas menghampirinya lalu menghajar pria tersebut. Wanita yang ditolongnya ini bernama Maya. Maya yang merasa aman di dekat Alec memutuskan untuk ikut bersamanya. Esok harinya saat Alec hendak pergi, ia melihat berita di TV yang mengabarkan kalau Beatrice telah tewas dibunuh. Alec yang memiliki daya ingat buruk, ia menyangka kalau dirinya lah yang telah menghabisi Beatrice. Kemudian Alec segera menanyakan kepada Maya apakah semalam dirinya ada di hotel ini. Maya menjawab kalau Alec semalam tertidur pulas. Alec yang menyadari kalau tewasnya Beatrice adalah sebuah ancaman dari William, ia segera menyuruh Maya untuk tidak keluar dari hotel tersebut. Answer that door for anyone. Saat Alec pergi ke parkiran, ia menemukan satu bom rakitan yang telah dipasang di bawah mobilnya. Kemudian muncullah Mauricio menembaki Alec. Di tengah pertarungan, Maya malah datang untuk mengantarkan obat Alec yang kebetulan tertinggal. Hingga akhirnya Maya harus tertembak oleh Mauricio yang membuatnya tewas saat itu juga. Alec yang marah besar, ia pun menyerang balik Mauricio. Hingga akhirnya Alec bisa melumpuhkan Mauricio dan mengikatnya di mobil yang telah terpasang bom. Setelah itu Alec juga memasukkan jasad Maya ke bagasi mobil. Kemudian malam harinya Alec mendatangi William yang saat itu sedang berolahraga. Alec parkir mobil tepat di hadapan William. Dengan santai Alec langsung menembak mati William. Setelah itu, FBI pun datang untuk mengolah TKP. Vincent berasumsi kalau kematian William dan Mauricio dihabisi oleh orang yang sama. Di sini, Vincent, Linda, dan Marquez diperintah oleh Gerard atasannya untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kasus itu. We're gonna need Marquez.
Kemudian mereka bertiga segera pergi untuk mendatangi istri William. Namun sayangnya istri William tidak tahu menahu perihal masalah suaminya tersebut. Have you noticed anything unusual? That's what they say. Hoping to find out. I have no idea. Di sisi lain, Alec kini mendatangi rumah lamanya. Lalu saat di dalam, ia memutar flash disk yang dulu pernah ia dapatkan dari Elvis Pencam. Akhirnya semuanya terungkap. Elvis Pencam ternyata merekam audio pembicaraan dirinya dengan Davana Shillman yang sedang membicarakan bisnis haramnya. Lalu Elvis Pencam juga mempunyai video anak Davana yang bernama Randy Shillman sedang menggenjot Patrice. Karena itulah Davana Shillman memerintahkan William untuk menghabisi Elvis Pencam dan juga Patrice. Davana takut kalau bukti itu sampai tersebar ke publik dan merusak nama baiknya sebagai pejabat setempat. Alec yang sudah mengetahui kebusukan Davana Shillman, ia langsung menulis semua kejadian tersebut. Kemudian menargetkan Davana Shillman dan anaknya sebagai sasaran selanjutnya. Keesokan harinya, Randy yang ketakutan atas tewasnya William dan Mauricio, ia mendatangi ibunya yaitu Davana Shillman. Randy meminta perlindungan yang lebih kuat kepada ibunya. Di sini Davana Shillman menenangkan Randy dengan menyuruhnya untuk berlibur beberapa saat. I'm so sorry. I know you're... Di sisi lain, Vincent dan Linda sedang menyelidiki kematian Beatrice di kantornya. Tiba-tiba Vincent mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku sebagai David Marshall. Vincent langsung menyuruh Linda untuk melacak panggilan tersebut. Ternyata yang menelepon itu adalah Alec yang sengaja menghubungi Vincent di taman dekat kantor Vincent. Di sini Alec mengakui semua perbuatannya yang telah membunuh beberapa orang. Namun untuk tewasnya Beatrice itu bukan perbuatannya. Saat Alec akan memberitahu dalang dari semua kejahatan ini, tiba-tiba Linda menemukan lokasi Alec yang berada di taman dekat kantornya. Kemudian Vincent pun mematikan ponselnya lalu bergegas pergi ke taman untuk menangkap Alec. Namun sesampainya di sana ternyata Alec telah pergi. Malam harinya, Marquez rekan Vincent di FBI kembali mendatangi istri William. Ia terus mendesak istri William agar memberikan informasi tentang William kepadanya. Istri William yang merasa risih, akhirnya ia mengatakan kalau William bekerja untuk Davana Shillman serta anaknya yaitu Randy Shillman. Setelah mengetahui hal tersebut, Marquez memberitahu Vincent dan temannya di FBI kalau William bekerja untuk Davana dan Randy Shillman. Mereka akhirnya menyimpulkan kalau sekarang target Alec adalah Davana dan Randy Shillman. Apparently Randy's also a real estate mogul. Did she elaborate? Kemudian Vincent dan tim datang ke sebuah pesta yang diadakan oleh Randy Shillman. Vincent dan tim datang untuk menjaga Randy Shillman dari buruan Alec. Namun Alec yang lebih berpengalaman dari mereka, ia berhasil masuk lalu menghabisi Randy. Vincent yang menyadari hal itu, ia langsung mengejar Alec. Namun Alec yang lebih cerdik, ia dapat terlebih dahulu menodong Vincent. Vincent, aren't you? Marquez yang melihat hal itu, ia menodongkan senjata juga ke arah Alec. Namun Vincent melarang Marquez untuk menembak Alec. Karena Vincent mulai menyadari kalau Alec mempunyai banyak rahasia kejahatan Davana Shillman. Alec berhasil pergi menggunakan mobil. Namun Marquez yang emosi, ia menembaki mobil Alec hingga beberapa pelurunya mengenai tubuh Alec. Sesampainya di rumah, Alec langsung mengobati lukanya yang terlihat cukup parah. Singkat cerita, Alec yang sudah sembuh, sekarang ia berniat untuk menghabisi Davana Shillman di kediamannya. Namun di rumah Davana terlihat banyak sekali polisi yang telah berjaga. Para polisi itu dipimpin oleh seseorang bernama Danny, ini orangnya. Lalu dengan sangat santai, Alec menyerang para polisi dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. Alec yang cukup hebat, ia berhasil menaklukkan para polisi dan masuk ke dalam. Dengan mudah, Alec pun berhasil melumpuhkan Danny, kemudian ia menodong Davana Shillman. Saat akan menembak Davana, ternyata pistol Alec kosong. Kemudian Danny bangkit kembali dan menghajar Alec dari belakang hingga Alec pingsan.
Danny membawa Alec ke ruangan interogasi sembari menyiksanya. Namun Alec mengatakan kalau ia tidak akan berbicara apapun kecuali dengan FBI yaitu Vincent. You know why I didn't just off you back there? Vincent, Sarah. Vincent yang mengetahui hal tersebut, ia meminta kepada atasannya untuk membawa Alec. Vincent juga menyerahkan beberapa bukti kejahatan Randy Silman kepada atasannya itu. Akhirnya, Gerard atasan Vincent mengizinkan Vincent untuk membawa Alec. Saat Vincent menjemput Alec dari Danny, Vincent mengatakan hal buruk kepada Danny hingga Danny menyerangnya. Untungnya mereka berhasil dilerai oleh orang-orang di sekitarnya. Akhirnya Alec dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Di sini Vincent sudah menyadari kalau Davana Silman merupakan pejabat korup dan banyak melakukan kejahatan. Vincent juga sadar ternyata memang benar selama ini Alec mengetahui banyak informasi tentang kejahatan Davana Silman. Touch children. She hired me to kill. I won't do that. I understand you want to clear this up. Davana yang mengetahui Alec sedang dirawat, ia memerintahkan seorang dokter untuk meracuni Alec. Di sini Davana terus mencoba menghabisi Alec. Karena Alec adalah satu-satunya orang yang dapat membongkar semua kejahatan Davana. I really appreciate you being here for me. Come on. I'm your friend, Davana. Di sisi lain, Vincent mendatangi Alec untuk meminta informasi tentang Davana Silman. Di sini Alec menjelaskan kalau ia mempunyai bukti kuat tentang kejahatan Davana yang ia simpan di sebuah flash disk. Namun karena penyakit Alzheimer-nya, Alec tidak ingat di mana ia menyimpan flash disk tersebut. Alec menjelaskan kalau ia selalu menulis hal penting di lengan kirinya. Namun sekarang lengan kirinya telah dibersihkan oleh pihak rumah sakit sehingga catatan penting tersebut otomatis menghilang. It's lost. Listen, we need to find that recording. I need you to remember. Di malam harinya, dokter kiriman Davana mendatangi Alec untuk meracuninya. Kemudian saat dokter itu akan menyuntikkan racun kepada Alec, Alec lebih dulu mencekik dokter itu. Polisi yang mengetahui hal tersebut dari CCTV rumah sakit langsung mengepung Alec dari luar rumah sakit. Alec yang menyadari kalau polisi mengepungnya, ia menukar pakaiannya dengan dokter tersebut lalu berjalan ditutupi kain putih untuk mengelabui mereka. Sesampainya di luar, benar saja penembak jitu pun terkelabui. Penembak itu malah menembak dokter yang disandra Alec tadi. Lalu Alex segera pergi ke mobil Vincent yang kebetulan Vincent baru saja tiba di rumah sakit tersebut. Di dalam mobil, Alec menyandra Vincent agar polisi tidak menembaknya. Saat sedang menyandra Vincent, Alec tiba-tiba mengejah kata Barry. Lalu setelah itu, Alec keluar dari mobil dan inilah yang terjadi. Alex! Ya, Alec ditembaki polisi hingga ia tewas. Setelah tewasnya Alec, Vincent, Linda, dan Marquez dibubarkan karena dianggap telah gagal. Linda dikirim ke bagian kejahatan anak. Marquez dikembalikan ke negaranya yaitu di Meksiko. Sedangkan Vincent dibebas tugaskan. Kemudian saat Vincent membereskan foto Alec yang terpajang di dinding, tiba-tiba ia menemukan sesuatu yang bertuliskan Barry. Vincent pun kembali teringat perkataan Alec yang mengejah kata Barry. Akhirnya Vincent mendatangi sebuah tempat yang bertuliskan Barry. Sesampainya di sana, Vincent memanjat ke tempat tersebut untuk mengecek tulisan Barry itu. Saat Vincent menghancurkan huruf B, ternyata benar saja Vincent menemukan flash disk di dalam huruf B tersebut. Lalu Vincent menyerahkan bukti itu kepada atasannya, kemudian memutarnya. Namun sayangnya atasannya menganggap kalau bukti itu tidak cukup kuat untuk menangkap Davana Silman. Vincent baru menyadari kalau atasannya telah bersekongkol dengan Davana. Ia marah karena merasa telah dikhianati oleh institusinya sendiri. Not a case I can win. I'm very sorry, Vincent. You're nothing but a fucking coward. Okay, that's it, Sarah. Okay. Kemudian di malam harinya, diperlihatkan Davana Silman sedang minum dan memainkan kartu sendirian. Lalu tiba-tiba seseorang muncul di belakang Davana dan langsung menghabisinya. Davana pun tewas seketika. Kemudian orang itu membuka topengnya yang ternyata itu adalah Marquez, rekan Vincent di FBI. Marquez selama ini sebenarnya telah mengetahui kejahatan Davana. Namun karena dulu Marquez merasa tidak enak oleh atasannya, ia pun memilih diam. Dan sekarang karena timnya sudah dibubarkan, ia nekat menghabisi Davana sendirian. Kemudian film pun tamat.
Bagaimana menurut kalian? Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Hampura Film.